Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wardani dengan NIM 2314010005, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini di dalam tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manage file sharing dari Windows Server. Kalau Anda sudah bekerja, mungkin di tempat kerja Anda suka sering-sering folder, sering-sering file, dan mana yang dari komputer Anda sendiri Anda share ke teman, atau ambil dari sharingan di komputer teman, atau mengambil sharingan dari komputer tersendiri yang dijadikan sharing file dan folder. Kita bisa lakukan sama kalau kita punya Windows Server. Jadi yang namanya tempat sharing file folder itu paling bagus kita bikin server sendiri yang di-chat untuk digunakan tempat kita sharing file kerjaan. Oke, kesempatan kali ini kita akan coba jadikan JKTS versi 1 yang sebagai DCP server. Ini berfungsi sebagai tempat sharing folder dan file. Jadi nanti kita coba bikin dua buah folder namanya sales dan legal. Rencananya folder sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup sales saja. Yang legal hanya grup legal. Saya nanti ada folder lagi biasanya diakses untuk semua orang. Oke, pertama kali kita server utama dulu. Server utama kita buka Active Directory user, di sini pastikan kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya legal. Grup legal ini membernya adalah si Rudi, Sujarwo, dan Yuni. Sukma, Rudi, dan Yuni. Sudah tahu kan cara bikin grup, terus tambahkan orang-orangnya siapa saja. Kemudian sales juga orang-orangnya ada si Bambang Irawan dan Rati. Oke, kemudian ada user lain, contoh si Rizal Yeni dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server sebelah. Oke, di JKTS versi 1 ini di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharing file. Oke, biasanya sih bagusnya kita buat drive sendiri buat sharing file. Oke, kita bikin saja di drive C. Kita buat sebuah folder baru namanya share. Oke, di dalam share ada folder lagi, yakni general, legal, dan sales general. Oke, folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang, tapi orang-orang cuma lihat isinya doang atau ngopi dari isinya ke komputer dia sendiri. Oke, caranya ini folder general ini kita klik kanan properties. Kalau Anda yang sudah biasa sharing folder, sharing file, pasti ngerti caranya ya. Beda kita mengeluarkan dari server. Oke, masuk ke folder share. Nah, kita bisa share di sini, share langsung dengan cara yang ini. Atau yang advanced sharing, kalau cara biasa yang ini namanya kita tambahin saja nama orangnya, misalkan Rini, kemudian di add, klik find, dan ketik aja R, kemudian cek nama Rini Amanda, bisa diakses apa, baca doang, dan tulis ke dalam tapi saya tidak akan lakukan lewat cara seperti ini karena ini bukan cara yang boleh dibilang itu banget. Tidak, gunakan advanced sharing yang biasa dilakukan oleh admin server atau IT support. Klik aja add sehingga kemudian contreng yang share this folder. Jadi folder ini kita share, kasih nama apa, general atau nama lain, nama apapun silakan bebas. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses folder ini secara bersamaan, mau beberapa orang defaultnya banyak
batasin sebenarnya sesuai kebutuhan. Misalnya hanya bisa diakses oleh 2 orang saja atau 10 bebas. Nah, caranya 16 orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permission. Klik permission. Oke, permission artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini. Defaultnya default kalau everyone berarti semua orang boleh mengakses. Kita tidak perlu repot masukkan satu persatu siapa yang boleh mengakses karena ini boleh diakses oleh semua orang. Biarkan saja, sedangkan permission read saja kalau berarti dia cuman bisa baca isinya, cuman bisa lihat tapi tidak bisa nge-name, tidak bisa nambahin file, bikin folder baru, tapi dia bisa read dan bisa copy isi foldernya di komputer. Dia sendiri kalau mau bisa ngapa-ngapain yang full control saja, cuman jangan apalagi di folder yang bisa diakses oleh semua orang. Takutnya ada file dan folder yang tidak sengaja kehapus, ya repot itu jadinya. Oke, full controlnya buang, cek buang, kita klik oke di sini close. Sekarang folder di general ini diakses oleh semua orang. Contohnya Windows Server dan klien Windows 10. Siapa nih yang si Bambang Irawan ini orang grup sales ya. Untuk mengakses servernya gampang, jalankan saja run, kemudian backhash 2 kali nama servernya JKT. Ntar di sini kelihatan folder. Nah, di sini generalnya si Bambang bisa ngelihat isinya yang memang kosong belum diapa-apain. Begitu juga siapa nih sebelahnya ini si Rini juga bisa tidak masuk grup maupun tinggalkan masuk saja ke JGD as one. Karena bisa lihat di sini general kosong juga, kita bisa isi dulu deh, kembali ke server, kemudian di general kita isi misalkan teks dokumen aja, teks file, save. Nah, seperti ini isinya bisa diakses di buku, isinya bisa diakses Bambang, tapi kalau dia coba rename filenya dengan nama lain, tidak bisa, dia tidak punya izin untuk melakukan perubahan terhadap isi folder seringan ini. Dia tidak bisa bikin folder baru dan tidak bisa melakukan perubahan apapun. Semuanya orang ini, semua user yang terdaftar di aktif directory domain controller ini di sukasuka.com. Oke, paham ya? Oke, itu salah satu cara untuk nge-share salah satu folder ke sekarang. Ini kita kembali ke server. Oke, kita sudah di server lain. Nah, di sini server ada folder legal dan sales. Nah, dulu deh misalkan si Bambang ini kan member sales. Nah, Bambang member dari grup sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang ada di grup sales saja. Kita lihat grup sales ini siapa saja, si Bambang, Irawan, dan Rati. Contoh si Bambang sudah login. Oke, untuk nge-share-nya gampang seperti tadi, klik kanan foldernya, properties, kemudian sharing outfit, sehingga kemudian folder klik permission, karena ini untuk di-share ke grup tertentu saja. Kita remove effort-nya, kalau tidak nanti berarti bohong. Nah, berarti semua orang bisa mengakses ya, klik saja, tambahkan grupnya, sales, cek name, dia akan mengakses sales, kita tambahkan terus permissionnya, mau full control, cek atau read. Kalau read yang cuman baca doang, kalau cek yang dia bisa full control. Sama mirip apa sih
kita ubah jadi full control supaya bisa modifikasi orang-orang di grup. Sales bisa memodifikasi sesuatu kebutuhan, klik aja oke. Nah, di sini security kita edit, masukkan select shape name. Kemudian ubah jadi full control, klik OK, close dan berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua user yang ada di grup sales bisa mengakses folder tersebut. Nah, kita off on level OK. Nah, di networknya dia sudah nemu nih JKTS folder namanya sales Bambang, bisa masuk ke dalam folder. Nah, Bambang bisa menambahin file baru teks domain tuh si Bambang bisa edit isinya. Nah, si Bambang juga bisa ngopi dari sharingan ini dari folder sales ke tempat dia sendiri. Nah, itu bisa banget kalau untuk everyone. Si general tadi juga sama di general, sekalipun dia red doang ya, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Oke, itulah caranya. Sekarang si sales ini hanya bisa diakses oleh grup sales saja. Bagaimana orang lain bisa mengakses tidak? Contohnya si Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini bukan grup manapun, member manapun, cuma member ini sepedaannya yang pernah saya bikin ini buat security member, dia termasuk grup member sales maupun grup legal. Oke, sekarang bisa kita lihat si Rini ini folder sales dan coba kita klik tidak bisa karena tidak diberikan akses untuk folder sales. Folder sales hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di grup sales itu. Oke, kita coba lagi legal, kita bisa share juga hanya untuk orang-orang legal saja, sehingga advice share this folder. Permission remove add, kita masukkan legal oke. Kemudian full control untuk tim legal saya klik oke. Kemudian security edit, add legal, kemudian check names oke, full control, klik on lagi dan close. Oke, sekarang kita lihat member legal. Ini siapa saja? Ada Rudy dan Yuni. Oke, jadi cuman Rudy dan Yuni yang bisa mengakses folder legal ini. Kalau si Rini dan si Bambang dia tidak akan bisa, pasti tidak coba legal. Kemudian masuk ke legal, Rini dan si Bambang bukan member dari grup legal. Oke, grup legal ini hanya bisa diakses dari orang-orang tertentu yang bergabung. Nah, sign out kita di sini oke, Rudy sudah pernah sign out, kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba JKTS on, kita masuk ke legal. Nah, di sini si Rudy bisa masuk ke legal, bisa bikin folder file, nah bisa rename file dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses orang-orang tertentu. Nah, di luar grup contohnya begini. Kembali ke server. Oke, di sini saya membuat folder yang bisa hanya diakses oleh orang tertentu saja. Misalkan bagi folder sharing untuk satu orang saja, atau seseorang tertentu saja bisa banget. Kita masuk ke bagian menu sharing, advanced sharing, dan text folder. Permission kita remove saja si everyone. Add misalkan siapa ya, Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan. Kemudian add lagi misalkan siapa, Rini Amanda. Oke, ini red saja, contohkan red saja biar cepat. Add Bambang cek, kemudian red oke. Folder bagi ini hanya bisa diakses oleh 2 orang saja, si Bambang dan si Rini. Sekarang kita coba si Rudy.
Nah, si Rudy ini coba kita kembali ke sini. Oke. Di sini ada Rudy tidak masuk ya karena Rudy tidak dikasih izin untuk mengakses folder. Jadi hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini saja. Coba kita siap ke Bambang. Bambang, oke, kemudian ke server utama, kemudian masuk ke folder. Bagi mengakses cuman hanya read saja, si Bambang tidak bisa bikin folder, tidak bisa bikin file yang karena cuman sekedar baca isinya doang. Itu bahkan kita bisa ubah si folder bagi ini permissionnya bebas, kita ganti lagi mau 1 orang aja, 2 orang, 3 orang, seterusnya, dan bebas sebenarnya. Oke, paham? Sekarang gimana memanage folder-folder yang sudah kita share, dan caranya paling gampang di sini server kita namanya komputer manajemen. Oke, nah kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau ketika expert ada share, nah di sini kita bisa lihat di folder-folder apa saja yang kita share, dan server ini akan bagi general legal sales yang tidak suka bikin kita atur di sini folder bagi ini. Mau kita stop sharing, kalau kita stop sharing tidak ada bisa akan ada lagi orang-orang yang bisa mengakses. Kita bisa ubah permit juga di sini, klik kanan properties. Di sini dilihat mengakses permissionnya bagaimana, kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer, mengubah satu-satu ke foldernya. Agak repot, lebih gampang kita pakai di sini di komputer manajemen. Nah, ini ada legal, kita lihat propertiesnya. Share provisionnya bisa diakses oleh grup legal security-nya. Kita lihat di sini juga ada diakses juga oleh grup legal, juga permissionnya bisa kita edit di sini. Nah, di sini kita bisa edit di sama seperti tadi kita buat file explorer, yang cuman bedanya tampilannya secara keseluruhan terlihat di folder-folder yang kita share tadi. Berarti folder ini agak repot. Nah, kita lihat di sini juga diakses juga grup legal, permissionnya bisa kita edit. Nah, sini kita bisa edit seperti tadi kita buat file explorer dan cuman beradanya secara keseluruhan terlihat di sini. Folder-folder yang kita share itu apa-apa saja. Oke, berarti di kesempatan kali ini permissionnya bisa kita edit seperti tadi kita buka file explorer. Cuman bedanya di sini ada folder-folder. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manage file sharing di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video penjelasan ini dapat berguna untuk kita semua.